Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, how are you today? Ya, semoga anak-anak ya tetap semangat untuk belajar. Kemudian tetap semangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang biasanya dilakukan di sekolah ya, seperti sholat duha, murojaah ya, dan lain-lain. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar ya lebih mengenal Microsoft Word ya dengan menggunakan fungsi-fungsi seperti font, size font ya, dan lain-lain. Baik, sebelum itu anak-anak bisa menyiapkan sebuah catatan ya untuk nantinya jika ada materi yang sulit atau yang mau ditanyakan bisa dicatat kemudian langsung ditanyakan gitu ya anak-anak. Nah, untuk itu kita akan mengenal Microsoft Word. Jadi yang dibuka adalah Microsoft Word ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, kita buat blank dokumen ya, artinya ini dokumen baru. Nah, sudah terbuka file dokumen baru ya. Sekarang kita coba mengetik ya, misalnya karena hari ini adalah Hari Pahlawan 10 November, kita buat sebuah kalimat dengan kalimat selamat Hari Pahlawan. Semoga kita semua mengingat jasa pahlawan kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Nah, ini anak-anak sudah ada beberapa kalimat ya. Dengan kalimat ini kita akan mencoba menggunakan rumus-rumus yang ada di sini ya. Jadi untuk mengganti font ya, kita ganti font. Misalnya ini adalah ya, ini font, fungsinya theme font ya, untuk mengganti style, mengganti tampilan dalam huruf ya, huruf dan angka. Misalnya kita pakai font ink free misalnya, nah seperti ini, maka dia akan berganti ya dari tampilan yang tadi menjadi tampilan seperti ini. Kita ganti lagi misalnya ke back home ini ya, nah seperti ini. Baik, nah kita pilih Arial saja ya. Nah anak, setelah kita mengganti font ya, ketika kita ternyata kurang besar, nah ini ada size font ya, ini namanya font size. Jadi fungsinya adalah untuk mengatur besar atau kecil huruf dan angka ya, bold ya. Ini bisa kita ketik manual, misalnya kita ketik 14 ya, nah akan bertambah besar. Karena ya, standarnya kita menggunakan 12, kita ketikkan 12 misalnya seperti ini. Bisa juga dikecilkan atau diperbesar menggunakan icon-icon di samping ya. Ada icon increase font size ya, itu berserta shortcut pada keyboard yaitu Ctrl Shift, kemudian tanda lebih besar ya. Kemudian ada decrease font size ya,
dengan shortcut keyboard Ctrl Shift, kemudian ditambah simbol kurang dari. Nah, misalnya kita berbesar lewat sini, ya. Oh, ini kita perkecil. Nah, jadi sudah ya, ini untuk mengganti style atau tampilan huruf dan kata. Ini untuk mengubah ukuran, ini juga mengubah ukuran, increase dan decrease font. Kemudian anak-anak ini ya, change ya, dibuat untuk apa? Jadi pada kalimat yang kita blok ya, kita blok ini, jadi seperti ini kita blok. Nanti kalau kita pilih sentence case, maka dia pada huruf awal atau ya pada huruf awal dia akan kapital. Selanjutnya kita coba misalnya lowercase, maka dia akan kecil semua hurufnya ya, kecil semua. Nah, misal kita pakai yang uppercase, menjadi kapital semua ya, ini menjadi kapital semua. Selanjutnya kalau kita menggunakan capitalize each word, artinya dia pada setiap kata itu huruf depannya akan menjadi kapital. Ya, menjadi kapital semua. Nah, selanjutnya anak-anak yang terakhir adalah tone to case ya. Dia kan acak ya sepertinya. Jadi yang depan ini menjadi huruf kecil dan yang belakang ini ya menjadi kapital semua. Jadi yang depan saja yang berubah ya. Jadi kata huruf di depan katanya berubah menjadi kecil, huruf kecil. Nah, kita kembalikan lagi ke yang sentence case. Tadi ya fungsinya ya. Kemudian kita blok ya. Nah, ini misal kita buat bold atau cetak tebal ya dengan shortcut Ctrl B ya. Nah, ini kita tempelkan. Oh, saya ingin tebal dan miring ya. Ini ada icon italic. Jadi kalimat yang anak-anak blok ya akan cetak miring, menjadi cetak miring. Setelah dicetak miring ya, Ustaz saya ingin ini di garis bawahi misalnya, maka fungsinya kita menggunakan fungsi atau perintah underline ya dengan shortcut keyboard Ctrl U. Nah, seperti ini anak-anak. Jika kita menggunakan icon atau perintah bold ya, kemudian kita beri perintah italic dan kita beri perintah underline ya. Baik, kita hilangkan dulu ya, kita hilangkan underline-nya, kita hilangkan italicnya, kita hilangkan bold-nya. Nah, maka akan menjadi seperti semula. Nah, itu anak-anak. Misalnya ya, kita pakai lagi fungsi ini aja ya, fungsi ini. Nah, ini fungsi tadi ya, underline ya. Jadi kita bisa kustomisasi, bisa memilih underline seperti apa. Ini juga kita bisa memberi warna, misalnya warna merah ya, garis bawah dengan warna merah seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi seperti awal ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah strike stroke ya, artinya cross something out by drawing a line through it, artinya dia mencoret ya seperti ini. Jadi dia dicoret seperti ini. Nah, ini
ini fungsi strike through ya, membuat cross pada kata atau kalimat yang kita blok. Baik ya, seperti itu anak-anak. Kemudian ada subscribe ya, subscribe dengan keyboard shortcut keyboard Ctrl plus sama dengan. Jadi apa fungsinya? Ini fungsinya adalah seperti ini. Misal kita blok ya, dan kita pakai subscribe, nah dia akan menjadi kecil ya. Kemudian ada fungsi yang hampir sama, yaitu strike through, superscript ya. Jadi superscript adalah perintah untuk melakukan, nah ini ya, biasanya yang di matematika digunakan untuk akar kuadrat. Nah misalnya seperti itu. Jadi ini yang di bawah ya, kalau subscript ya itu hurufnya akan ke bawah, kalau superscript dia akan ke atas. Baik, kita kembalikan lagi. Nah sudah kembali. Kemudian ada fungsi text effect and typography ya. Nah ini kita bisa buat ya, misalnya kita blok, nah dia kan berubah-berubah efeknya, nah sesuai yang kita pilih. Misalnya ini berubah seperti ini ya, bisa berubah seperti ini, bisa berubah seperti ini juga, dan kita bisa membuat nih warna-warnanya juga bisa dirubah. Ada beberapa menu ya di sini, seperti outline, shadow, reflection, glow, number, style, ligatures, dan kemudian stylus set ya. Jadi bisa diatur untuk stylenya ini. Baik. Setelah itu ada ini text highlight color ya. Jadi ini nanti kayak seperti ini. Nah, seperti kita stabilo ya. Jadi ada blok, dan ini warnanya juga bisa diganti. Misalnya kita lebih suka untuk menggunakan warna biru, nggak jelas kalau biru. Nah ini kalau menggunakan warna seperti ini bisa, menggunakan warna seperti ini juga bisa. Ini ya fungsinya perintah text highlight color. Jadi teksnya diberi highlight, diberi seperti apa ya, stabilo seperti itu ya. Biasanya untuk menandakan kalau itu penting, kata-kata penting misalnya bisa dibuat seperti itu. Nah kalau tadi kita ngeblok semuanya ini ya seperti ini, maka kalau ini yang dirubah adalah fontnya saja, warna-warnanya saja ya. Ini adalah fungsi dari perintah font color. Nah begitu anak-anak ya. Kemudian ada perintah fill all formatting. Ini artinya mendefaultkan yang sudah kita lakukan. Jadi dia akan kembali seperti awal ya. Jadi semua yang kita buat tadi ya akan kembali seperti awal. Itu fungsi clear all formatting ya. Remove all formatting from the selection, leaving only the normal unformatted text. Jadi dia menghilangkan semua selection ya yang kita sudah buat tadi. Jadi ini kembali seperti awal, normal ya, sebelum kita edit. Nah seperti itu dulu anak-anak ya. Jadi ini adalah perintahnya, perintah font ya. Ini untuk mengganti style atau tampilan ya huruf, dan ini untuk
mengganti size atau ukuran ya, besar kecilnya size huruf. Kemudian ini juga untuk membesar mengecilkan. Kemudian ini untuk membuat apakah tulisan kita itu besar semua, besar di depan, kecil di depan ya, adalah fungsi dari change case ya. Kemudian ini untuk mengembalikan semua tulisan yang kita buat seperti sedia kala ya. Artinya dia tidak berubah antara tampilannya, kemudian warnanya tidak berubah ya. Jadi fungsinya dia menghapus semua menjadi seperti awal kembali ya. Ini fungsi bold atau perintah bold ya, untuk mencetak tebal tulisan. Kemudian ini italic, fungsinya atau perintahnya agar mencetak miring ya, sebuah tulisan. Dan ini underline ya, memberi cetak bawah, garis bawah dalam tulisan. Ini strike stroke untuk cross atau mencoret ya tulisan. Ya, ini subscript ya, perintahnya adalah untuk membuat tulisan kecil di bawah ya. Ini superscript ya, untuk membuat tulisan sangat kecil di atas ya. Dan ini adalah text effect and typography, yang artinya membuat efek pada teks dan membuat tipografi. Nah, ini juga penampilan yang stylish aja. Ini highlight ya, seperti stabilo tadi ya, membuat highlight dengan warna-warna cerah tadi ya. Jadi semuanya diblok dengan warna-warna cerah ya, seperti membuat stabilo. Dan ini adalah font color ya, yang artinya mengubah warna-warna dari font tadi ya, dari huruf-huruf tadi diganti warnanya. Bisa menggunakan ini dari yang hitam bisa menjadi merah, jadi yang awalnya merah menjadi biru ya, seperti itu. Nah, seperti itu dulu anak-anak pelajaran TIK kelas 3 hari ini ya. Baik, itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan kepada Ustadz dan Ustazah pengajar. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.